Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Rizky Jamilah, mahasiswa PPG PAI Batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan NIM 2703025538. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 31 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 088 Panyabungan, kelas 4 dengan materi Mari Mengaji dan Mengkaji Quran Surah At-Tin. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan? Sudah, Ibu. Sudah siap untuk belajar? Sudah, Ibu. Oke, bagus. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, maka kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, maju pimpin doanya ke depan, Nak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Nak. Silahkan duduk kembali. Sekarang Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Yang Ibu panggil namanya, angkat tangan, bilang Hadir. Faizan, Hadir, Ibu. Bilqis Supina, Hadir, Ibu. Aksa, Hadir, Ibu. Adlan, Hadir, Ibu. Jeffrey, Hadir, Ibu. Umar, Hadir, Ibu. Nanda, Hadir, Ibu. Tiara. Hadir, Ibu. Oke, berarti semua hadir hari ini ya, Nak? Iya, Ibu. Semoga kedepannya kita selalu diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan supaya kita bisa sekolah setiap hari. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Untuk itu anak-anak Ibu silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, hari-hari makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, duduk kembali anak-anak Ibu. Untuk lebih semangat lagi untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat, Sekali lagi, tepuk semangat. semangat, semangat. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini dan sebelum itu Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu semalam? Oke, Bu. Ya, silakan, Nak. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Iya, bagus, tepuk tangan. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW.
Iya, bagus. Ingat ya. Sekarang kita buka bukunya terlebih dahulu. Sudah? Sekarang Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat membaca surah At-Tin dengan cara yang benar, membacanya dengan tampil sesuai dengan tajwidnya. Yang kedua, peserta didik mampu memahami pesan yang terkandung di dalam surah At-Tin. Dan sebelum kita lanjut, Ibu bilang tadi kan surah At-Tin. Siapa yang sudah tahu surah At-Tin? Sudah tahu? Siapa yang tahu arti At-Tin? Aku Ibu. Ya, silakan Umar. Buah Tin Ibu. Buah tin. Bagus, tepuk tangan. Siapa yang tahu berapa ayat surah At-Tin? Aku Ibu. Ya, silakan Nak. 8 ayat. 8 ah? Ya. Tepuk tangan lagi. Ini adalah gambar buah tin. Ya. Surah At-Tin diambil dari kata At-Tin terdapat pada ayat pertama surah At-Tin, yaitu buah tin. Surah At-Tin ini turun pada kota Mekah, makanya disebut surah Makkiyah. Surah ini adalah surah ke-95 di dalam Al-Quran. Karena tadi turun di kota Mekah, makanya disebut surah Makkiyah. Mari sama-sama kita menyimak video dan mendengarkan video pembacaan surah At-Tin yang benar sesuai dengan tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Baik, itu tadi bacaan surah At-Tin. Sekarang kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Itu tadi bacaan surah At-Tin. Tadi Ibu bilang ada sesuai dengan tajwidnya. Berarti dalam surah At-Tin ini ada beberapa tajwid. Di antara hukum tajwid yang ada di surah At-Tin ini ada di salah satunya di ayat keempat, yaitu khalaqal insa.
mati berjumpa dengan huruf sa. Hukum bacaannya ikhfa. Cara membacanya itu samar dan didengungkan. Jadi cara membacanya khalaqnal insana, bukan khalaqal insana, tapi didengungkan. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Dan ada juga di ayat ke-6. Ada di sini ishar, hukum bacaan ishar. Terdapat pada bacaan falahum ajarun ghairu mamnun. Ishar cara membacanya tidak didengungkan, tetapi dibaca dengan jelas. Jadi cara membacanya falahum ajarun ghairu mamnun, bukan seperti tadi didengungkan. Falahum ajarun ghairu itu salah. Tetapi cara membacanya falahum ajarun ghairu mamnun. Coba ikuti dulu. Falahum Ajarun ghairu mamnun. ya. Sekarang terjemahan dari surah At-Tin. Ayat yang pertama artinya demi buah tin dan buah zaitun. Yang kedua demi gunung Sinai. Yang ketiga dan demi negeri Mekah yang aman ini. Ayat yang keempat, sungguh kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat yang kelima, kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Ayat keenam, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Ayat yang ketujuh, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan dan sesudah adanya keterangan-keterangan itu. Ayat yang kedelapan artinya, bukankah Allah hakim yang adil? Itulah arti dari surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Sekarang makna yang terkandung di dalam surah At-Tin. Ayat yang pertama menjelaskan Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi buah tin dan buah zaitun karena terdapat banyak manfaat dalam buah zaitun dan buah tin. Ayat yang kedua menjelaskan Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi bukit Sinai. Di bukit Sinai adalah tempat Nabi Musa alaihi salam diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ pula tempat Nabi Musa diangkat menjadi rasul, dan di situ pula ia mendapat wahyu pertamanya. Ayat ketiga menjelaskan Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi negeri yang aman. Maksudnya negeri Mekah adalah negeri yang paling aman, negeri kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena orang-orang yang tinggal di dalamnya atau di kota Mekah merasa aman dan baik zaman jahiliyah maupun zaman Islam. Selanjutnya ayat keempat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik dan yang paling sempurna. Manusia lebih sempurna karena manusia mempunyai akal dan nafsu ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia agar senantiasa bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat kelima menjelaskan tentang meskipun diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna sekalipun, jika manusia tidak mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, maka bisa saja mereka terjatuh ke dalam tempat yang paling rendah sekalipun, yaitu neraka. Oke, selanjutnya ayat ke-6. Ayat ke-6 menjelaskan orang yang beriman mengerjakan kebajikan, Allah akan berikan kepada mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Ayat ke-7 menjelaskan pada hari kiamat itu nanti perbuatan baik dan buruk akan dikasih balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ia berbuat baik, maka balasannya akan baik. Tetapi jika sebaliknya dia berbuat buruk, berbuat keburukan,
pasti balasannya juga akan buruk. Ayat ke-8 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil dalam memberikan balasan. Orang-orang yang beriman kepada Allah akan mendapat banyak pahala. Amal kebaikannya akan mendapat pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya jika orang-orang yang melakukan kejahatan, kezaliman, maka Allah akan memberikan tempat yang paling hina bagi mereka, baik di dunia sekarang, baik nanti di akhirat. Selanjutnya, itulah tadi adalah surah At-Tin, arti dan makna yang terkandung di dalamnya. Dari video tadi kan ada penjelasan surah At-Tin. Di mana tadi turun ayat At-Tin? Di mana tadi tempatnya? Kota Mekah. Kenapa tadi dibilang surah Makkiyah? Karena turun di kota Mekah. Oke. Selanjutnya, Ibu akan bagi tugas kelompok. Tugas kelompoknya sesuai dengan kelompok tempat duduknya masing-masing. Sebelah sini akan dibuat kelompok 1. Dan sebelah sini kelompok 2. Sebelah sini kelompok 3. Oke. Dan yang terakhir kelompok 4. Tugas yang akan dikerjakan per kelompok adalah kelompok pertama akan mencari hukum tajwid yang terdapat di dalam surah At-Tin. Tuliskan berapa saja yang kamu dapat, yang kelompok kalian dapat tajwid yang terdapat di dalam surah At-Tin. Kelompok kedua, pasangkan ayat dan terjemahan surah At-Tinnya. Kelompok ketiga juga mencari hukum tajwid yang ada di dalam surah At-Tin. Dan kelompok 4 mencari pasangan surahnya dan terjemahannya. Dan sudah ditadikan yang kelompok 1 mencari hukum tajwid yang berada di dalam surah At-Tin, isi dalam kolom yang sudah disediakan di LKPD-nya masing-masing. Dan kelompok yang tadi memasangkan terjemahan dan surah dan terjemahannya dan surahnya. Pasangkan yang mana yang cocok. Dan selanjutnya Ibu kasih waktu untuk mengerjakannya 10 menit. Untuk anak-anak Ibu, silakan dikerjakan tugas yang tadi.
sudah siap tugasnya, maka tugas selanjutnya kita presentasikan satu per kelompok depan. Kelompok yang duluan maju adalah kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Ini maju ke depan. Nih, maju. Oke, depan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hukum bacaan tajwid yang ada pada surah At-Tin. Tajwid yang terdapat pada surah At-Tin diantaranya izhar, contohnya ajrun ghairu mamnun, ikfa, khalaqanal insana, qalqalah, khalaqana, mat tabi'i, wa hadzal baladil amin, alif lam mim samsiyah, wattini wazaitun. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, jawabannya bagus. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Maju kelompok 2. Ke depan dari sini. Sini, sebelah sini. Geser ke kiri. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pasangkan ayat dan terjemahnya surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, demi gunung Sinai. Wahadzal baladil amin, dan demi negeri Makkah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapatkan pahala. Kama yukazzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 juga sangat bagus. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah lagi. Silakan duduk kembali kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hukum bacaan tajwid yang ada pada surah At-Tin.
Hukum bacaan tajwid yang terdapat pada surah At-Tin diantaranya ada ishar, contohnya ajarun ghairu mamnun, ikfa, khalaqnal insana, qalqala, laqad khalaqna, matobi, waturi sinin, alif lam samsiah, wattini wazzaitun. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3 juga sangat bagus. Kembali kelompok 3, sekarang kelompok 4. Maju kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pasangan ayat dan terjemahan surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Demi watin dan zaitun, waturi sinin, demi gunung Sinai. Hadzal baladil amin. Dan demi negeri Makkah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapat pahala. Amai kadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah ada keterangan itu? Alaihissallahu bihakamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Dan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Dari tadi sudah maju kita presentasikan satu-satu kelompok ke depan. Dari hasilnya sangat bagus. Mari sama-sama kita tepuk tangan untuk kita bersama. Sekarang Ibu akan membacakan kesimpulan kita pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah Surah At-Tin mengajarkan kita untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita dengan sempurna. Surah ini mengingatkan kita untuk selalu memperbaiki diri, menjauhi keburukan, menjalani hidup yang lebih bermanfaat. Janji Allah bagi orang yang beriman dan beramal saleh sangat besar. Sementara ancaman bagi orang yang mengingkarinya sangat berat. Kita diajarkan untuk memilih jalan yang benar, beriman dan beramal baik untuk meraih berkah dan keselamatan dunia maupun akhirat. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, untuk lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya yaitu tepuk surah At-Tin. Nama surah At-Tin. Artinya buah tin. Berkenaan 8 ayat. Tergolong surah Makkiyah. Diturunkan di Makkah.
belajar mengenai mengkaji dan mengaji surah Atin. Untuk itu, ibu selalu mengajak anak-anak ibu selalu membaca Al-Quran. Karena siapa yang banyak membaca Al-Quran, maka akan banyak mendapat pahala. Tetapi kalau kita banyak pahala, berarti kita nanti bisa masuk surga. Jadi harus selalu membaca Al-Quran. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita ucapkan dulu hamdalah bersama-sama.